Oke. Sekarang kita coba untuk pembuatan button refresh-nya, karena kemungkinan pada saat kita input dia nggak masuk ke view. Sebenarnya bukan nggak masuk, cuman belum membutuhkan waktu untuk masuknya gitu. Di sini kan sudah kita buat bloknya, nih input ya, nih. Saat dia berhasil kita input, ya kan? Nih sudah kita buat create row-nya, nih di sini. Dia penarikan data lagi di sininya. Ini juga nih edit kan, kita edit tarik data lagi. Sebenarnya narik data ini yang agak lama nih. Jadi dia saat dia narik data ini, dia kembali lagi ke perintah yang dari sini nih, ke inisialnya. Ya, jadi sama nih. Ini sama ini. Jadi artinya saat ada proses input maupun proses edit, dia penarikan data ulang lagi, baru ditampilkan ke list view-nya. Ya, cuman masalahnya emang agak butuh butuh waktu karena nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi biasa kalau saya pribadi mensiasatinya itu dengan menggunakan button refresh. Nih, button refresh. Nih. Jadi kita menggunakan button refresh untuk mempercepat. Cara penggunaannya, kita buat dulu sebuah notif ya. Notif seperti ini. Progress dialog. Progress dialog. Mana progress dialog? Nah, ini progress dialog. Ya. Di sini kita buat aja loading. Oke. Kemudian yang ini kita kosongkan aja. Nah, jadi saat dia refresh, dia mengambil data yang sama, ngambil dari air name-nya, ambil ulang lagi. Oke. Berarti kan saat dia ngambil NIM ini, data NIM, nih, ini kan sama seperti ini nih, sama nih perintahnya nih. Ya, cuma ini perintah saat kita membuka screen-nya langsung tarik ini, sama saat kita refresh langsung tarik ini juga. Jadi NIM di sini berarti di sini NIM R nama ya kan, habis itu nama, tarik prodi, prodi tarik angkatan, angkatan baru ditampilkan. Berarti dia kita stopkan dialognya itu di dismiss progress dialog. Oke, di sini kita letakkan. Nah, jadi artinya setelah dia udah selesai tarik, udah tampil di list view, maka proses loadingnya sudah selesai. Gitu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu screen mirror-nya. Saya coba dulu. Bentar ya, screen mirror. Oke, udah tampil, baru kita coba ini. Bentar ya, lagi loading ini. Oke. Oke, di sini kalau kita lihat view-nya sudah ada ya, sudah ada 4 ya. 4 ya. Coba kita tambahkan lagi. Seandainya 13456, namanya Susi, informasi angkatannya 2017 misalnya. Kita input kan. Nah, ini langsung keluar. Cepat. Jadi kalau mau refresh seperti ini, loading. Nah, keluar juga dia. Ya, jadi intinya gini,
saat kita input ataupun kita edit, jika belum muncul di sini, kita klik aja refresh biar dia percepat muncul. Nah, itu ya, itulah gunanya refresh. Jadi kita di sini membuat dua perintah sih, artinya perintah yang pertama dia langsung muncul ke view secara otomatis, tetapi juga pengaruh ke jaringan. Perintah kedua menggunakan refresh, jadi ada alternatif. Jika dia lama muncul di view, kita menggunakan refresh. Oke ya, itu untuk refreshnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke terakhir, yaitu mengenai delete, menghapus. Penghapusan. Oke, mungkin saya lihatkan dulu untuk database-nya, table-nya. Oke, ini ya, masuk ke sosial. Jadi di sini database-nya. Oke, kita masuk ke perintah delete. Delete. Oke. Delete. Klik. Jadi biasanya saat kita membuat program, saat kita proses penghapusan atau delete, itu ada notifikasi. Jadi untuk menghindari jika ada salah klik gitu. Jadi kita buat notifikasinya terlebih dahulu, takutnya ada yang salah klik langsung terhapus datanya. Jadi kita buat notif dulu. Nih, choose dialog ya, pilihan message-nya. Sekarang kita buat yakin hapus data gitu ya kan. Ya, ini boleh dikosongnya atau boleh kalian tambahkan, nggak apa-apa. Buttonnya iya atau tidak gitu ya kan. Iya, sorry. Iya, tidak. Nah, ini cancelnya kita inikan aja, falsekan aja, karena cancel sudah mewakili tidak sini. Kalau di sini kita true, nanti buttonnya ada 3, ada ya, tidak, dan cancel. Jadi terlalu banyak karena fungsi cancel sama seperti fungsi tidak ini. Kita falsekan, kemudian jika kita klik iya, apa yang terjadi? Nih, di notifir, ambil after choosing ya. Jadi setelah kita memilih, apa yang terjadi? Kita menggunakan if kondisi jika kita ambil sama dengan jika pilihan kita choice-nya itu, ini klik aja. Nah, nih. Nah, mana dia? Kan muncul. Nah, ini ya. Get choice, jika pilihan kita iya, kita duplikat aja. Jadi pastikan kata yang ada di sini sama di sini harus sama. Baik itu huruf besar, kecilnya, spasi, dan sebagainya harus sama ya. Jadi saran saya mending di copy aja biar tidak ada kesalahan. Jika kita pilih ya, yang terjadi data akan terhapus. Kita ambil ke database-nya. Rtruth. Kita ambil delete row nih. Nih ya, delete row. Nih. Row number-nya apa? Row number-nya kita kan proses kita menghapus data kan sama seperti edit. Jadi artinya kita pilih dulu datanya dari list view, kemudian kita tampilkan baru kita hapus. Jadi data kita hapus itu kita pilih dulu dari list view-nya. Jadi kita ambil number-nya itu dari list view selection index ya. Jadi ini di list view kan sudah menampilkan data yang ada di database-nya. Nih, ini kan urutannya ini ada 1 2 3 4 5 ya kan. Jadi saat kita pilih data yang ketiga itulah indeksnya indeks 3 gitu. Keempat indeks keempat, itulah maksud dari penggunaan selection index ya. Nih. Kemudian setelah dihapus kita buat lagi notif data berhasil dihapus. Notis. Ya. Ini kita buat data
berhasil dihapus. Oke. Setelah itu baru kita jadikan default kembali. Artinya NIM-nya kita kosongkan. Kita kosongkan. Kosongkan. Di sini juga apalagi namanya. Kosongkan. Kemudian angkatan ya. Angkatan kita kosongkan. Kemudian SPN prodi-nya selection kita jadikan ke default-nya yaitu pilih. Pilih. Pilih, ya kan? Ya, di sini pun satu lagi harus kita buat kondisi. Jadi artinya saat kita mengklik button delete tetapi datanya masih kosong atau data yang kita tarik harus ada notif gitu. Kita buat dulu if-nya. Sama seperti edit juga if kita buat aja kondisinya misalnya mpt nim. Kita ambil salah satu aja, kita ambil nim text mana nih? Oke. Text kita buat notifnya. Jadi jika datanya masih kosong belum kita pilih, belum tampil, dia ada notif pilih data terlebih dahulu gitu, ya kan? Terlebih dahulu. Kemudian jika dia ada, baru kita jalankan perintah ini ya. Oke. Edit juga enggak? Edit gimana? Nah, edit juga ya, saya tambahkan juga edit ya. Tambahkan aja. Ini kita geser aja ke bawah. Oke, edit. Jadi saat data kosong nggak bisa di ini buttonnya. Oke, ya kita coba. Jadi ini udah kita masukkan, kita coba edit. Nah, ada keterangan nih di sini. Kata nih, nah, ya kan? Delete juga kalau masih kosong nggak bisa kita ini. Ada keterangan suruh kita pilih data dulu yang mana mau diedit, mana mau dihapus, ya kan? Nah, kita coba button delete-nya, kita view dulu, cari mana data yang mau dihapus kira-kira. Kita katakan menghapus si Budi ya, Budi, kita pilih Budi. Oke, tampil Budi, ya kan? Kita delete. Nah, dan ini pertanyaan nih, yakin hapus data tidak atau iya? Kalau dia tidak, berarti dia sudah tidak berjalan fungsinya. Kalau iya terhapus. Ya, coba saya pilih ya. Si Budi ya, ingat ya Budi ya. Oke, data berhasil dihapus database-nya. Hilang si Budi ya. Hilang Budi ya. Kita lihat lagi di view-nya. Nah, di view masih ada si Budi. Masih ada si Budi. Kenapa si Budi masih ada? Karena di sini belum kita tarik data ulang. Belum kita masukkan ini. Nih. Nah, belum kita masukkan tadi ini. Nah, nih belum kita masukkan ini tadi di sini. Nah, sebenarnya kalau di sini, sebenarnya kalau belum kita masukkan, kalau kita refresh juga sudah pasti hilang si Budi. Hilang Budi. Ya, hilang si Budinya. Maka tadi saya katakan ada dua alternatif untuk penarikan data ulang, yaitu secara otomatis dengan menambahkan perintah ini tadi, nih, artinya kita menarik data ulang, atau kita menggunakan tombol refresh. Jadi artinya kalau menggunakan perintah ini, kalau dia kelamaan prosesnya, update-nya, kita menggunakan refresh, jadi lebih gampang. Oke, udah berhasil. Ya udah berhasil. Nah, di ini pun sudah berubah. Jadi untuk
curutnya sudah berhasil kita laksanakan. Mudah sih kalau untuk delete, nggak terlalu sulit sih. Emang dari perintah curut itu yang paling sulit itu edit, karena terlalu agak panjang dia kan dibanding input sama delete. Sampai sini ada nggak mau ditanyakan? Ada mau tanyakan? Udah paham semua ya? Sudah, Pak. Udah paham semua. Jadi gini, nanti minggu depan kita masuk ke pembuatan kondisi, ya. Jadi artinya gini, kita sudah mulai bermain kondisi. Contoh tadi, saat kita menginputkan NIM yang sama, harusnya kan tidak bisa kan? Kan nggak mungkin NIM-nya sama bisa kita inputkan. Contoh nih, di sini Piu nih, kita pilih si Susi. Susi NIM-nya 13456 kan? Ya kan? Nah, oke. Saat kita kok di sini. Nah, ini si Bambang NIM-nya 03, kemudian si Fajar 01. Ini kalau saya input si Fajar ya, contohnya si Fajar ya, input berhasil. Ah, Fajarnya jadi 2. Nggak mungkin kan? Harusnya kan nggak bisa. Karena di sini NIM itu sebagai primary key-nya. Kalau kan kalian memiliki NIM yang berbeda, jadi nggak bisa. Makanya nanti kita pelajari bagaimana mengkondisikan kalau NIM sudah didaftar, nggak bisa lagi kita input. Ya, tapi saya rasa nggak bisa sekarang karena ini benar jam 2:30 ada rapat juga sih, rapat prodi. Jadi saya pun nggak bisa lama. Jadi itu sementara kalian juga ya, kalian cobakan aja dulu sampai ke delete. Nanti minggu depan kalau ada waktu kita lanjutkan kembali. Oke ya, gitu aja ya. Gitu aja ya. Ada yang mau tanyakan? Udah paham semua ya?